Halo teman-teman, sobat ternak semuanya, berjumpa lagi bersama Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Dimana untuk kesuksesan dalam beternak entok, yaitu kunci utamanya adalah di manajemen. Apabila para peternak memanajemen peternakannya dengan bagus, dengan baik dan tertata, otomatis kesuksesan tersebut itu akan semakin dekat. Namun sebaliknya, apabila peternak tidak memanajemen dengan baik, otomatis kegagalan akan lebih dekat dengan peternak. Jadi sangat penting sekali para peternak itu memanajemen peternakannya dengan bagus, dengan baik. Sebelum ternak entok, buatlah manajemen terlebih dahulu. Entah itu manajemen operasional buat biaya pakan, operasional buat biaya beli obat, dan lain sebagainya. Agar kedepannya peternakan teman-teman itu bisa berjalan dengan baik dan pastinya teman-teman tidak akan ribet dalam mengatur atau menghitung kos pengeluaran dan pemasukan dalam beternak entok. Dimana untuk manajemen ini sangat penting sekali, karena dimana apabila kita tidak membuat manajemen terlebih dahulu sebelum beternak entok, otomatis dalam beternak entok kita akan keteteran. Kita akan keteteran dalam biaya pengeluaran. Kalau biaya pemasukan kita keteteran itu lebih baik. Namun apabila peternak itu keteteran dalam biaya pengeluaran, wah otomatis kegagalan dan kebangkrutan yang dialami para peternak itu akan lebih dekat dan lebih banyak. Jadi sangat penting sekali buat teman-teman yang mau mulai ternak entok ataupun yang sekarang sudah beternak entok dan belum membuat manajemen yang bagus, lakukanlah mulai sekarang. Karena sangat penting sekali manajemen ini perlu kita terapkan, perlu kita lakukan agar peternakan kita itu bisa berjalan dengan normal. Dimana dalam beternak entok, kunci kesuksesan pertama yaitu pasti dalam masalah biaya pakan. Untuk masalah pakan ini, para peternak penting sekali memanajemennya. Contohnya seperti ini teman-teman. Untuk takaran indukan, teman-teman membutuhkan berapa gram setiap harinya. Apabila teman-teman memiliki 20 indukan dan untuk takaran pakannya itu setiap hari 1 on, atau mungkin teman-teman pemberian pakannya setiap makan itu 1 on, otomatis dalam 1 hari itu membutuhkan 2 on. Dan 2 on tersebut teman-teman kalikan dalam 1 bulan. Habis berapa teman-teman dalam biaya pengeluaran pembelian pakan, dan apakah dalam 1 bulan tersebut pemasukan dan pengeluaran itu sebanding. Jadi sangat penting sekali teman-teman itu menakar untuk masalah pemberian langsung pakan. Karena dimana perlu kita ketahui bersama bahwa entok ini makannya sangat rakus dan sangat lahap. Itu sudah tidak menjadi rahasia lagi dan sudah peternak semuanya mengetahui. Jadi sangat penting sekali peternak itu memberikan takaran yang pas dalam peternakannya masing-masing. Dan setiap peternak itu pasti berbeda-beda dalam memberikan takaran langsung pakan pada indukan. Apabila teman-teman memberikan takaran 1 on dalam 1 hari per induk, otomatis dalam 1 bulan 30 hari teman-teman membutuhkan 3 kilo per indukan. Apabila 3 kilo tersebut per kilo pakan itu harganya 5.000, otomatis 5 kali 3 itu 15.000 per indukan per bulan. Jadi sudah jelas teman-teman bahwa setiap bulan per indukan teman-teman masing-masing itu membutuhkan pengeluaran biaya pakan total 15.000. 15.000 itu nanti belum ditambah dengan pakan atau vitamin lainnya apabila teman-teman menggunakan. Jadi teman-teman kalkulasi serinci dan sedetail mungkin per indukan, per kilo pakan harganya berapa, pengeluaran setiap bulan, setiap hari, setiap minggu, dan lain sebagainya. Agar dalam peternakan teman-teman itu bisa terinci sedemikian rupa. Agar manajemennya bisa berjalan dan pastinya teman-teman bisa menentukan. Dan pastinya teman-teman bisa menemukan apakah dalam peternakan teman-teman itu gagal atau berhasil. Apabila ada kegagalan atau ada kos pakan yang membengkak, teman-teman cari permasalahannya, solusinya di mana, dan teman-teman perlu memperbaikinya. Dan apabila untuk anakan, contohnya untuk 1 ekor itu 1 bulan menghabiskan pakan 1 kilo dalam usia 0 hari sampai 1 bulan. Contohnya seperti itu.
1 kilo pakan untuk 1 ekor setiap bulan. Kalau teman-teman mempunyai 10 ekor anakan entok usia 0 hari sampai 1 bulan, otomatis teman-teman membutuhkan pakan 10 kilo dalam sebulan. Dengan harga pembelian pakan tersebut dan penjualan hasil anakan, apakah hal tersebut itu mendapatkan hasil atau kerugian? Kalau teman-teman memberikan takaran seperti itu pada anakan, pada indukan, teman-teman akan mengetahui bagaimana berjalannya peternakan entok teman-teman semuanya. Jadi sangat penting sekali untuk kita para peternak itu memberikan takaran yang pas agar untuk masalah pemasukan pengeluaran kita mengetahui. Jangan sampai uang masuk keluar dalam peternakan entok kita itu uangnya goib teman-teman. Kita tidak mengetahui berapa sih pengeluaran yang kita keluarkan dalam setiap bulan untuk pembelian pakan. Apakah ada uang yang masuk dalam peternakan entok kita dalam setiap bulannya. Nah itu teman-teman perlu teman-teman evaluasi dan perbaiki mulai sekarang agar kedepannya peternakan teman-teman itu semakin bagus dalam manajemennya. Apabila untuk masalah kos pakan ini membengkak, pentingnya untuk kita itu kreasi atau berinovasi sebagai peternak. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita bisa menciptakan pakan sendiri atau meracik pakan sendiri apabila harga bekatul, harga polar dan lain sebagainya itu merangkak tinggi dan melambung selangit. Contohnya teman-teman bisa memberikan atau mencampur meracik kombinasi pakan itu seperti menggunakan azula, menggunakan tepung ikan, menggunakan tepung mentaki, menggunakan bekatul, menggunakan seperti gandum, seperti kedelai dan lain sebagainya. Intinya semakin banyak bahan yang kita buat atau kita racik, kita jadikan pakan, itu akan semakin murah teman-teman. Seperti yang Kang Roy dulu itu buat racikan pakan yang menggunakan jagung, menggunakan tepung ikan, menggunakan gandum, menggunakan bekatul, probiotik dan lain sebagainya tersebut. Itu kos pakannya ketemunya di harga 3.000-an per kilo. Apabila teman-teman membeli bekatul seharga 4.800, bekatul separator, dengan teman-teman meracik pakan sendiri tersebut dengan biaya pengeluaran per kilonya itu ketemu 3.000-an, otomatis teman-teman mendapatkan pakan yang lebih murah dan teman-teman mempunyai pakan yang lebih berkualitas. Jadi seperti itu, pentingnya para peternak itu berkreasi, berinovasi untuk masalah racikan pakan ini. Dan sangat penting sekali untuk masalah racikan pakan ini. Dan seperti teman-teman melihat nyeten Kang Roy yang sebelumnya untuk masalah konsentrat pakan untuk kita. Dimana untuk konsentratnya yang awalnya kita membeli pakan pabrikan itu di toko seharga 12-13.000, dengan kita meracik sendiri dengan bahan-bahan yang kita beli ketemu per kilo 6.000 sampai 8.500. Harga di bawah pakan pabrikan, namun kualitasnya tidak bisa diragukan lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Pentingnya kita para peternak menemukan solusi, bukan berhenti apabila kita menemukan kegagalan atau kebangkrutan dalam manajemen peternakan untuk kita. Dimana untuk selanjutnya untuk teman-teman agar kita itu bisa sukses dalam peternak entok, untuk masalah pakan ini, untuk mengatasi pakan yang harganya tinggi, pakan entok yang semakin rakus, semakin banyak, apalagi populasinya semakin banyak, agar kita tidak keteteran dan kita tidak jebol dalam pengeluaran pakan, kita bisa menyediakan bank pakan yang gratis. Kita bisa membuat bank pakan yang gratis buat persediaan pakan indukan entok maupun anakan entok. Seperti kita bisa membuat kolam azula atau kita membudidayakan azula. Azula dengan protein yang tinggi, budidayanya mudah, perawatannya mudah, dan untuk perkembangannya itu juga sangat cepat dan sangat bagus untuk pakan indukan entok ataupun anakan. Selain itu teman-teman juga bisa membudidayakan cacing, bisa membudidayakan maggot.
Hal tersebut sangat membantu sekali karena dimana untuk maggot dan cacing sendiri itu protein hewani yang sangat tinggi kadar proteinnya dan sangat dibutuhkan oleh indukan entok agar cepat bertelur dan dibutuhkan oleh anakan entok agar cepat gemuk dan cepat besar. Apabila teman-teman memiliki lahan yang luas, teman-teman bisa menanam buah pepaya. Buah pepaya bisa dimanfaatkan dari buahnya sampai daunnya dan gagangnya atau batangnya sekalipun. Entok itu apapun mau teman-teman. Jadi jangan bingung, tidak usah ragu mau beternak entok, pakannya apa? Apa yang kita berikan pada entok kita agar cepat bertelur dan cepat besar? Pakan apa yang murah dan gratis? Nah, teman-teman tidak perlu memikirkan terlalu berat masalah itu semua karena entok itu apapun mau. Limbah apapun mau, dimana teman-teman bisa membudidayakan menanam buah pepaya, teman-teman bisa menanam daun kelor, daun indigo vera, bisa membudidayakan eceng gondok dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali lah pakan-pakan alternatif dan pakan-pakan gratis apabila kita itu bisa membudidayakannya buat pakan tambahan, buat pakan gratis bagi entok kita. Karena dimana untuk masalah pakan ini sangat penting sekali dan menjadi pokok utama dalam kesuksesan ternak entok. Seperti yang komen di channel Kang Roy, dimana ada yang komen 70% kesuksesan dalam ternak entok yaitu di pakan. 70% itu masalah pakan dan itu benar teman-teman, itu tidak salah dan itu sudah valid bahwa kunci kesuksesan dalam beternak, entah itu ternak apapun, yaitu berada di pakan. Apabila peternak tidak bisa menemukan atau tidak bisa memanajemen untuk masalah pakan ini, kegagalan dalam beternak itu semakin besar. Namun apabila para peternak itu bisa memanajemen masalah pakan dengan bagus dan baik, kesuksesan, kelancaran, dan perkembangan dalam beternak kita itu semakin cepat. Seperti itu ya teman-teman, semoga bisa memberikan informasi yang bagus dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan pastinya buat teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kita bisa belajar bersama dan pastinya kita bisa tukar pengalaman. Tulis di kolom komentar apabila ada yang ditanyakan. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.